Halo, sobat bisnis. Ketemu lagi dalam acara Voice of Karet. Kalau kita udah lihat simbolnya kayak gini, udah jelas kita mau ngomongin soal musik di acara kali ini. Nah, saya kali ini ditemani sama salah satu metalhead karet, Mr. Adi. Oke. Gimana kabarnya, Di? Baik Mas. Pandemi masih jaga-jaga kesehatan lah ya. Ya masih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian salam metal dulu dong buat salam metal. Wah, gimana? Salam metalnya gimana? Saya begini Mas. Wah, kita begini. Oh kok beda? Beda. Ini sesuai sama gambar ini, kaos kayak gini. Apa tuh artinya tuh 3 begitu? Ini sejak saya kecil musik metal simbolnya kayak gini. Di mana tuh? Itu kecilnya? Jawa Jawa Timur. Timur. Musik rock. Apa Lalu ketika di Jakarta, saya tahu kalau ternyata metal gini. Garbu Siomahe. Nah, Oke. ini gimana? Emang 3 ini maknanya apa Mas sebenarnya? Itu kalau yang saya tahu dulu itu band-band rock di Jawa Timur. Itu dia selalu pakai simbol kayak gini tiap konser. Oke, bahkan Godfather-nya rock, Lock Celebar, itu dia juga ikut berkontribusi buat mempopulerkan simbol ini buat metal. Nah, saya nggak tahu kalau simbol kayak gini sama kayak gini bedanya apa. Dalam belakangan juga yang saya tahu band-band metal pasti kayak gini, bukan gini. Nah, kalau di Jakarta gimana nih? Nah di Jakarta emang dari dulu simbol begini ya. Tapi belakangan juga sempet rame nih simbol metal yang kayak gini. Ini Islam metal satu jari. sebutannya metal satu jari. Nah ini membawa aliran-aliran tertentu lah Mas. Jadi belakangan tuh muncul di akhir-akhir 2010 akhir mulai rame gerakan metal satu jari ini. Salah satu pelopornya itu Tengkorak namanya. Ombat ya? Betul. Oke, tapi kalau di era-era kayak gini kan musik yang lagi rame kan lagu-lagu pop lah tentunya lah ya. Itu kan nggak kenal zaman lah sama Korea. Nah, dewasa ini di Jakarta gimana itu? Skena musik metal apakah masih banyak itu atau makin terbatas? Pastinya terbatas ya Mas, karena kan kalau metal itu yang dicari sebenarnya kita ke ekspresi gitu di ruang terbuka, kita ketemu, kita headbang di situ, energinya keluar gitu. Dan nggak mungkin kayaknya nonton konser, ya bukan nggak mungkin sih, maksudnya agak kurang aja nonton konser metal live gitu bisa di platform streaming gitu ya. Itu kan kita headbang sendiri di kamar gitu kan, beda sama kita ketemu di misalkan taruh di Bulungan, ketemu di Senayan atau di Moshpit. Nah, ketemu di Moshpit situ akan beda gitu rasanya sama kita kalau kita langsung gitu datang. Kalau sedangkan skenanya sendiri bener-bener pusing gitu, karena kan kayak kemarin sempat ada Hammer Sonic udah ketunda, akhirnya tahun ini ketunda lagi gitu ya. Salah satu yang Mas Tegar ikutin gitu kalau Hammer Sonic dari Ikutin itu tahun lalu kalau nggak salah di Kemayoran ya, Inflame itu bintang tamunya. Tapi yang saya sempat itu waktu di Senayan itu Lamb of God. Lamb of God, cuman nggak tiap hari sih. Nah, kalau lagi pandemi kayak gini masih dengerin apa? Kalau aku sih atau ada penyesuaian lah. tadi kurang sepakat ya kalau dibilang metalhead gitu ya. Maksudnya aku dengerin musik sebenarnya apa aja sih Mas, masuk mulai dari Lord Kidi Kempot sampai kalau band-band Brutal Death juga aku dengerin gitu. Cuman mungkin dari sekian banyak yang didengerin itu proporsinya paling banyak yang metal gitu. Tapi sebenarnya terbuka sama genre apa aja gitu, nggak menutup mau dia ini lagu cengeng, nggak ada sih menurutku lagu cengeng gitu, karena lagu itu sesuai suasana hati juga gitu kan, nggak bisa juga dipaksain lagi hatinya lagi berduka gitu kan kita denger lagu yang soal perlawanan terhadap kelas sosial tertentu atau gitu. Jadi semua lagu tuh ada temanya gitu, bahkan nggak mesti selalu harus kalau lagi kita anak ini nih, anak kalau yang rame sekarang kan lagu senja gitu kan, tiba-tiba kita harus sore-sore dengerin lagu petik-petikan gitu, padahal suasana hatinya lagi emosi nih, kita pengen ngeluarin itu, bisa aja kita sore-sore sambil ngopi di tempat kopi dengerin lagu metal, nggak ada salahnya kan maksudnya. Jadi luas banget gitu skupnya kalau dengerin soal musik gitu, dari mulai ya kalau saya bilang dengerin dari sore sampai jasad gitu, ibarat itu dua band yang jomplang banget, tapi aku bisa masuk dengerin dua itu gitu. Dan di situ ada itu karena musik itu tergantung momen, tergantung suasana gitu, dan nggak bisa dikotak-kotakin terlalu, wah ini terlalu metal nih, atau sebaliknya ini terlalu mellow nih buat
Kalau Mas Tegar gimana tuh katanya dengar-dengar di Jember ini pegiat juga nih katanya. Ya kita penikmat musik aja lah. Heeh. Itu emang kalau di Jawa Timur kan. Emang tunggu Mas, emang di Jawa Timur ada nyampe gitu musik-musik rock gitu kayak apa sih sebenarnya perkembangannya itu dari kapan Mas Tegar mulai nikmatin? Lebih ke itu sih. Jadi saya kecil itu udah dengerin power metal tuh pasti kan. Tahun berapa tuh? Power metal itu album pertama kan dia kan tahun 90. Tahun 90. Nah, itu saya mulai ngedengerin album ketiga tahun 93 lah, yang itu ada lagunya Timur Tragedi. Oke, itu lagu hits banget itu ya. Lagu hits banget itu sampai sekarang kayaknya itu kalau konser-konser masih rame. Itu pasti itu power metal, God Bless itu pasti. Dapat dari mana Mas pertama kali si Timur, apakah kan dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Spotify, nggak ada. Dulu itu kan juga waktu saya kecil kan awal-awal 90-an kan TV kan jarang yang punya nih. Mas, gimana sih sebenarnya kalau di Banyuwangi itu mau nyari kaset di zaman itu kan belum ada Spotify, mau streaming, download bajakan juga susah kayaknya. Nggak ada. Nah itu gimana sih ceritanya tuh? Toko kaset kalau di kampung saya di Banyuwangi itu cuma ada 2. Toko asongan, toko di pinggir jalan, sama toko elektronik. Elektronik, oke. Nah, tapi saya dari kecil itu sama om yang punya tape itu yang nyelokin saya musik-musik rock dulu, om saya. Emang pecinta musik rock juga? Pecinta musik rock. Itu nggak boleh beli kaset di kaki 5 di. Kenapa tuh? Karena bajakan. Oh, Karena asik. bajakan. Ini nih penting nih. Karena itu katanya merusak kopnya tip. Oh, bukan merusak industri ya, tapi merusak tip aja ya. Tip aja. Berarti masuk ke SC egois juga alasannya. Akhirnya ke toko elektronik tuh. Nanya kita jarang sih kalau misalnya saya mungkin sama teman-teman yang lain jarang lihat kaset tuh apa, jarang. Pasti nanya ke tokonya, kok itu si Logis Record apa yang baru? Karena kalau Logis pasti kan jaminan mutu kan. Oke, Logis label ya tadi. Label Logis label itu label. Emang cuman Logis aja atau ada label lain gitu ya? Sebenarnya banyak itu, seingat saya itu kalau nggak salah ya itu Sony Music kan baru masuk itu 90-an pertengahan tuh. Nah itu bandnya awal-awal Riff. Riff, album Raja itu. Album Raja ya. Cuman kalau di Jawa Timur emang ya masih ada, misalnya kayak Aquarius itu laku karena situ ada Suckerhead. Oke, Suckerhead pasti loh. Suckerhead itu kan satu era sama Rotor. Betul. Indonesia. Nah itu masih laku. Oke. Berarti emang Jawa Timur ini cukup panas ya skenanya maksudnya. Panas sih. Cuman konsisten juga jadi mulai dulu sampai sekarang tetap musik rock gitu. Kayaknya stagnan di situ sih. Tapi emang maksudnya apa yang dijual itu cuman musik rock aja atau juga band-band waktu itu kan mungkin slow rock lah, turun dikit lah itu lah. Atau yang band pop juga ada, tapi apa emang masyarakat di sana tuh suka banget sama musik rock itu di band pop pasti karena itu kan mereka kan juga jualan kan. Terus juga band-band juga butuh promosi. Cuman band pop itu kan baru rame ketika muncul Sony Music itu, terus kemudian mereka mengorbitkan Padi, Sheila on Seven, gitu-gitu kan. Ada 2 band itu kan udah legend banget kan, selain Dewa. Nah itu. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak ada di Banyuwangi itu nggak ada toko musik yang dia benar-benar jualan kaset. Nggak kayak di kota-kota besar kayak Jakarta berarti ya. Tapi sama sih Mas, di sini juga tokonya campur gitu. Campur jualan yang tadi, jual TV, jual AC gitu. Kipas gitu. Mesin cuci kan. Kayaknya sampai hari ini masih ada nggak kalau di sana? Di Jakarta sih udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Terakhir itu dulu kalau misalnya dulu kan orang tua kan merantau di Bali. Itu tiap ke Bali pasti kalau ada namanya Planet Musik gitu. Oke, Planet Musik. Itu satu toko full kaset. Atau di Jember waktu kuliah itu pun juga toko kaset di Jember itu juga masih jualan elektronik juga, padahal itu gede. Nah, kalau di Jakarta gimana? Karena kalau gini, kalau di Jawa Timur itu kenapa stuck di musik rock, terutama yang Logis Record, karena Logis label orang Surabaya. Dan dia bisa mengkapitalisasi Surabaya sebagai pasarnya rock lah. Otomatis label-label lain dengan band rock atau metal lain susah. Nah, Jakarta kan kota besar tuh, pusatnya di Indonesia. Nah, kira-kira referensinya kan lebih banyak. Ya. Nah, Jakarta sendiri tuh sebenarnya skenanya gede banget ya maksudnya. Gimana pun juga ini kan melting pot gitu, ibu kota kan maksudnya dari Bandung juga ada yang sampai ke sini, dari tadi termasuk juga dari Jawa Timur itu namanya berkibar di Jakarta kan. Nah, ini tuh apa ya, perkembangannya termasuk unik gitu dari tahun paling kencang mungkin bisa dibilang di awal-awal 2000-an lah, waktu era-era itu udah mulai bahkan tuh kalau kita tahu band-band kayak pernah denger kayak Sisa Kubur itu itu sampai tukeran rilis itu sampai ke Belanda gitu mereka tuh buat
publish karyanya gitu kan itu. Dan emang orang-orangnya ini ya mereka teman-teman aja, satu-satu si ini bikin band ini gitu, satu tongkrongan gitu. Dulu kalau dulu tuh kalau diinget Bulungan itu juga salah satu apa ya, tempat ibaratnya tempat hajatan lah anak metal di Jakarta gitu. Sebelum kalau mungkin dulu ada poster, ada yang lebih tua-tua lagi dari, jujur aku generasiku belum masuk situ ya, itu udah yang di atasku lagi gitu. Tapi emang paling puncaknya selalu orang bilang itu pasti di Metallica datang ke Jakarta waktu 93 ya. 93. Kalau Surabaya kan sudah duluan datang kan Sepultura kan. Ya kan. Nah, di Jakarta tuh apa sejak Metallica datang itu udah booming kan, dan kondisi sosialnya waktu itu pas sama musik metal kan, karena kita udah 30 tahun di bawah rejim yang sama. Kritik sosial ya. Waktu itu jadi bener-bener perjuangannya apa ya, kerasa gitu kalau dari mungkin ya dibanding aku yang dengerin metal sekarang itu mungkin apa ya, perjuangannya nggak kayak mereka nih di era-era ini yang bener-bener kayak jadi anthemnya mereka buat, aku ngebayangin zaman dulu mau berangkat demo setel lagu Sepultura gitu, jalan paling depan gitu kan pakai kaos, kayaknya gagah banget gitu zaman itu. Tapi kalau sekarang kan mungkin demo juga ya nggak perlu itu gitu kan, beda gitu kan yang dibangun gitu kan, karena dulu emang ada satu yang dilawan gitu, hegemoninya dapat gitu. Bahkan sampai si Sepultura tuh bilang gitu kalau kondisinya sama di Indonesia sama di Brazil gitu. Kondisi kita sama negara berkembang, bedanya aja di sana mayoritasnya agamanya ini, di sini agamanya gini gitu. Akhirnya kan skema itu lahir kan tuh di Jakarta tuh, sampai di Blok M, sampai di Taman Puring gitu, sampai era-era aku SMA itu mulai jujur dari SMA itu udah mulai koleksi dulu kaset. Nah, ada satu CD atau kaset tip sama CD. Ya? Kaset tip sama CD. Dulu ada satu toko namanya di Taman Puring itu di atas, namanya Budi Diprok. Nah, itu Om Budi ini meracuni banyak anak metal di Jakarta lah. Jadi dengan dia tuh seleranya dulu zaman-zaman dengerin Sadus, band-band yang band-band kayak Sacred Rage gitu kan. Dia dengerin Exodus gitu. Nah, itu dari situ lahir tuh banyak, termasuk kalau tahu Daniel Dead Squad itu kalau nggak salah itu salah satu rekomendasinya dia gitu. Padahal dengan toko sederhana di atas Taman Puring itu aku inget banget dulu. Tapi selain toko dia yang memang khusus metal kan di situ juga banyak loakan kaset tip gitu ya. Zaman tip itu belum booming lah kayak sekarang di Instagram harganya selangit gitu. Aku masih inget beli kaset tip tuh 10.000, 5.000 karena waktu itu emang bener-bener masa peralihan nih dari gimana orang tadinya beli kaset tip, zaman-zaman kaset tip, terus akhirnya masuk kan era download digital tuh MP3 masuk ke streaming YouTube. Nah, kasetnya mulai ditinggalin nih. Udah harganya murah, harganya kayak nggak ada yang mau beli waktu itu, nggak ada kan. Ya sekarang kan orang mulai booming lagi kan gitu, bisa ngeliat harga kaset 250.000, 500.000 gitu kan. Tergantung band sama tahun rilis albumnya itu. Betul Mas itu. Tapi kalau Mas Tegar kan pernah punya pengalaman unik nggak sih ngoleksi kayak gitu sebenarnya? Pernah. Kalau kaset yang pertama kali saya beli, artinya pakai uang saku ya? Iya. Pakai uang saku ngumpulin ya? Bukan minta beliin kaset dong untuk buka. Album Extravaganza, tahun 2000. Tetap lagi rekod nih. Nah, setelah itu baru. Berapa tuh harganya? Harganya waktu itu 12.000. 12.000. Karena udah tahun 2000 kan. 12.000. Itu hitungannya apa? Yang sama dengan harga itu bisa dapat apa? 12.000 waktu itu dibanding beli kaset bisa dapat apa sebenarnya? Kalau buat ngegambarin ya, maksudnya itu mahal atau murah itu segitu? Uang saku masih. Nah, uang saku berapa waktu itu, Mas? 1.000-an kalau nggak salah. Uang saku 1.000. Karena itu saya naik angkot ke sekolah itu. Iya benar. Berarti puasa 12 hari dong ya? Itu uang jajan sehari 2.000. Buat naik angkot sekolah PP 1.000, 500 gopek kan. Nah, itu nyisin gopek buat beli Extravaganza saja. Kan kalau dulu kan kalau beli kaset pertama bandnya sama labelnya. Kedua kalau ada band banyak misalnya kayak Bumerang itu kan dia ngeluarin album Larang Tuka sama album Best Balletnya itu kan hampir bersamaan. Itu kami belinya yang tracknya banyak. Jadi biar nggak rugi. Kalau Extravaganza itu kan tracknya banyak, 12 lagu kalau nggak salah. 12 lagu. Perhitungan sampai situ ya. Namanya zaman dulu kan ada duit kan. Gitu aja kalau misalnya ngedengerin itunya, pindah dulu ke rumah Om tadi. Karena tipnya? Karena tipnya di situ. Kalau dulu Adi itu apa? Kaset yang pertama dibeli apa? Dulu tuh inget banget kalau kaset, beli kasetnya ini Oasis dulu, zamannya Oasis yang Morning Glory itu. Nah itu
salah satu yang dulu kan mungkin banyak aku masuk udah CD sebenarnya eranya Mas. Kaset itu udah agak lewat gitu. Jadi Udah telat ya. tapi waktu itu kok ngeliat banyak nih band-band kayak gini kok kasetnya di telantarin gitu kan maksudnya kan. Lama-lama akhirnya aku mulai ngoleksi juga rilisan-rilisan CD-CD kaset tape band-band lokal. Nah, itu yang juga yang sampai sekarang sih masih ku coba. Masih ada? Masih ku coba kumpulin gitu. Maksudnya karena kan yang lokal ini agak jarang gitu. Bahkan dulu inget banget sampai jadi makelar. Dulu tuh sampai buat nyari duit karena kan masih SMA belum punya duit segitu gitu Mas. Jadi waktu itu aku inget Dead Squad itu barulah dia baru naik setelah konsernya Lamb of God. Nah, waktu itu aku kenal sama Bang Andian Gorus drummernya, disuruh jualan merchandise Dead Squad. Jadi tugasnya tuh kurir pengantar ke SMA. Jadi kan waktu itu sama aku SMA. Nah ini banyak fans Dead Squad-nya anak-anak SMA yang gak punya ATM buat beli. Iya. Mau beli kaos kan. Nah tugasnya COD kasih nomorku gitu. Jadi nganterin tuh keliling Jakarta pakai motor pulang sekolah buat nganterin COD kaos Dead Squad, jaket atau topi itu segala macem. Di situ dapat duit tambahan, akhirnya ya itu diputar lagi buat barang-barang berhala ini tadi kan, buat yang beli kaos, beli kaset, sampai yang namanya anak sekolah kaos jaket itu kan gimana masih pakai kaos band, jaket band itu kan dulu kebanggaan gitu ya, meskipun sekarang udah jarang dipakai gitu, tapi kalau dulu tuh nabungnya di situ. Dan akhirnya waktu itu mulai gini kayak jangan beli kaos doang dong sama jaket, tapi mulai dong beli album gitu, beli kaset, beli tape gitu, biar nggak cuman lu gaya doang tapi lu ngerti juga sama musiknya apa sih. Sampai kan yang seru juga kan kalau kaset tuh kita ngeliat tuh di bookletnya itu kan, ini siapa sih soundman-nya, ya kan? Thanks to siapa aja. Temennya ini. Nah itu kan salah satu yang apalagi tuh pengalaman yang buka bungkusan kaset itu kan nggak ada yang ngalahin ya Mas ya, ketika ada pitanya kan dulu. Ada pitanya gitu kan, kayak sini sebagai redaktur makro tahu kan itu isinya cukai gitu kan sih. Pitanya kan. Nah itu yang sensasi yang nggak bisa digantikan sama sekarang kita Spotify gitu kan, yang kayak akhirnya kita lebih appreciate sama, bahkan gini dulu satu kaset kan karena belum punya uang kita dengerin berulang-ulang sampai akhirnya kan apal kan Mas di situ kan, akhirnya dapat kesempatan nonton bandnya itu udah siap nyanyi gitu. Kalau sekarang kan banyak orang dengerin 1 lagu, 2 lagu, pas konsernya baru ngapalin lirik udah mau konsernya, karena banyak banget pilihannya kan. Nah itu di era-era koleksi yang terbatas itu justru jadi kita ibaratnya dididik jadi fans yang setia sebenarnya kayak gitu. Berarti awal lihat konser umur berapa? Umur berapa ya? Aku udah SMP atau SMA? Kayaknya SMP masih kayak apa? Linkin Park lu di Ancol ya dulu. Nu metal. Iya, jangan. Waktu itu kan. Itu tahun berapa? Berarti waktu albumnya apa? Hybrid Theory. Hybrid Theory waktu itu. Pertama ya. Hybrid Theory. Nah, habis itu mulailah waktu itu kan namanya anak SMA gitu kan ya. Pengen lah, udah banyak yang dengerin punk, gue harus lebih keras didengerinnya kan. Kita kan kayak masih ego-ego anak kecil, gue harus dengerin nih death metal, brutal death metal kan. Masuklah tuh ke konser-konser band-band brutal tuh, mulai dari kalau pernah dengar namanya Disgorge, pernah dengar namanya Infracity gitu dah. Sampai kalau di lokal ada Jasad gitu kan, sampai di Bekasi itu ada namanya Expedient gitu. Nah, itu mulai tuh keracunan yang jadi sering banget pokoknya minggu malam gitu kan. Minggu malam besoknya upacara gitu. Malamnya jam 2 masih nyangkut di mana gitu kan, pulang nonton gitu kan masih. Ya itu, tapi itu enggak tahu kenapa waktu itu dilakuin aja gitu Mas, sampai yang namanya Siksa Kubur lah. Itu kalau Jakarta itu kan punya band andalan ya, Siksa Kubur, Dead Vertical sama Noxa lah, 3 itu yang headlinernya setiap konser gitu. Sampai akhirnya Andian ini bikin Dead Squad gitu. Akhirnya Jakarta punya lagi nih Dead Squad gitu. Sekarang udah setelah Dead Squad ini makin banyak udah. Tapi namanya Siksa Kubur, namanya Dead Vertical itu mereka ya itu salah satu yang pionir lah di Jakarta gitu. Kalau Mas Tegar gimana Mas? Kalau konser sendiri dulu gimana Mas? Maksudnya ada acara apa sih di Banyuwangi itu yang maksudnya tempatnya di mana gitu? Nah, dulu itu kan belum ada aturan yang melarang rokok menjadi sponsor konser musik. Oke. Nah, itu banyak banget jadi waktu SMA itu udah kayaknya hampir sebulan sekali lah. Itu ada aja rokok ini itu konser musik. Di sekolah atau di mana? Di stadion. Oh, stadion ya. Stadion di kampung kan. Nah, itu yang agak unik waktu itu nonton slang tapi bukan di Banyuwangi di Jember. Itu kelas 2 SMA kalau nggak salah. Itu kan lumayan kan 3 jam kan naik motor. Nah itu openingnya vokalisnya White Lion, Mike Tran kalau nggak salah. Nah itu akhirnya besoknya sekolah, nyampe rumah subuh. Itu bayar berapa Mas? Bayar. Zaman itu apa gratis aja gitu? Kadang kan bayar dong.
Berapa waktu itu inget nggak harga? Kalau konser yang disponsori rokok itu pasti murah. Oh karena gede ya sponsornya dia ya. Jadi waktu itu kalau misalnya kayak Arif itu konser di Banyuwangi itu ada salah satu rokok lah. Itu cuma 5.000-an lah rata-rata. Itu maksimal 10.000 itu dapat rokok ya. Oh. Dapat rokok. SMA udah punya rokok 1 bungkus, keren kan? Keren. Punya tiket konser, punya rokok ya gitu kan. Nah, nontonnya agak yang punya dikit. Itu pasti itu ya. Pasti ya, harus pasti. pusing-pusing dikit ya nontonnya. Pusing dikit. Tapi kayaknya kalau di daerah agak beda, kayaknya nggak cuma di Banyuwangi ya. Referensi musik daerah sama Jakarta pasti beda. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu waktu nyari gampang banget kan, kayak album pertama yang dibeli kan Oasis. Nah itu kan gampang banget. Misalnya kalau di daerah itu ingat banget, itu aku nyari Metallica yang Black Album, yang ada Entertainment itu di Jember, di Banyuwangi nggak ada nih. Emang susah. Andai pun ada pasti udah diambil orang kali ya, maksudnya udah berebutan gitu. Itu pun maksudnya udah lama, maksudnya nggak di tahun itu ya, karena kan udah lama kan masih diproduksi kan. Karena emang kalau di daerah emang susah nyari apa? Dulu beli albumnya Edan itu yang Borneo itu ke Bali, Planet Musik Bali, nah itu lengkap. Kalau di daerah emang susah. Tapi ada nggak maksudnya kayak gitu pinjem-pinjeman sampai gitu cerita? Ada, colong-colongan kan? Oh colong, bukan pinjem ya? Enggak, akhirnya kan kaset yang ada di rumah itu kan akhirnya kaset warisan nih. Banyak banget itu kaset pita. Dari Om tadi itu? Dari Om tadi, kaset warisan, lengkap. Udah, SMA, jadi markas tuh rumah. Tiap hari kan deket sekolah kan. Jangan-jangan Ahmad Dhani markasnya di situ juga lagi. Satu itu. Oh, jadi lama-lama hilang habis. Lama-lama hilang habis. Sekarang udah nggak tahu. Sekarang udah sama sekali. Tahu karena yang pewaris selanjutnya itu adikku itu dia udah besar di zaman digital kan. Jadi dia itu SMP aja udah ngasih flash disk, cariin lagu ini dong. Jadi lewat MP3 udah bukan lewat itu lagi. Tadi ya di era aku tadi maksudnya era digital emang agak susah. Apalagi kalau konser itu band-band luar negeri. Aku nonton band luar negeri pertama di Jakarta. Apa tuh band luar negeri pertama itu? Metallica yang di Senayan itu. Oh, yang 2000 openingnya Seringai. Ya, sama Raisa kan. Metallica nonton, Skitro nonton. Yang terakhir ada balon-balon dilempar itu kan. Yang ada Jokowi lah. Oh iya betul. Jokowi belum presiden nanti. Betul. Raisa waktu itu ini ya pakai baju Seringai ya kalau. Raisa masih lajang. Oh, itu konser pertama berarti Mas? Dari band itu. Band luar. Artinya kan tuh dari sekian panjang perjalanan ngefans sama band, akhirnya kesempatannya Metallica itu kan. Ya, Metallica itu. Sebelumnya tuh karena band informasi ya kayak Mr. Big tuh bukan Mr. Big sih, Paul Gilbert. Nah, itu sempat konser di Surabaya, cuman kan Surabaya Banyuwangi 7 jam coy. Java Rocking Dan belum ngerasain berarti Mas? Java Rocking Dan belum. Waduh, itu salah satu acara legend. Adrenalin kan lokal kan ya, lokal itu band-band lokal. Dulu tuh siapa Java Rocking Dan ngebawa Mr. Big. Event pertama ngebawa Mr. Big tuh waktu itu bikin orang melongo semua gitu. Ngelihat anak sama bapaknya ke konser bareng buat nonton Mr. Big gitu. Akhirnya abis itu kan band-band legend didatengin kan sampai Cranberry sampai. Iya, Halloween juga kan. Halloween nonton juga di lapangan basket Senayan. Oh, berarti sejak di Jakarta berarti Mas? Kalau band-band luar negeri. Selama ini berarti nontonnya di Jember, di Surabaya gitu. Surabaya jauh nggak sih sebenarnya dari Banyuwangi itu? Kalau jam. Oh, jauh ya buat. Jam. Itu. Ya emang jauh kan. Banyuwangi kan terdekat berarti Jember buat anak-anak Banyuwangi ini dengerin mau nonton konser Jember berarti. Di Banyuwangi kan jarang, nggak kayak sekarang. Dulu kan sepi kan masih. Iya, aku bayangin sekarang aja masih sepi kadang ya. Tapi sepi. Dulu udah sampai Jember itu dan bisa masuk musik-musik rock gitu maksudnya. Iya, kalau rock sih emang iya, cuman kalau yang dari luar negeri sih emang kayaknya lemah referensinya. Tapi ada nggak sih Bang maksudnya stigma dari kan maksudnya kan beda kalau di kota besar mungkin orang dengerin lagu yang liriknya aneh-aneh gitu kan. Tapi ini kan taruhlah ini di daerah gitu Mas ya, maksudnya di daerah itu gimana sih pandangan orang dengerin musik rock terus punya rambut gondrong itu kan. Aku lihat tempat Mas Tegar waktu kuliah juga rambutnya gondrong gitu dengerin. Itu pernah nggak sih ditanya orang gitu, ngapain sih denger lagu kayak gini atau? Ada, itu dulu ada. Nah itu kalau nggak salah itu ada lagunya Sepultura yang
lupa judulnya dia. Pokoknya itu video klipnya dia di padang pasir, ada salibnya. Itu musiknya keras kan, Sepultura. Jadi orang tua di kampung tuh lah pokoknya. Kalau ada anaknya ngedengerin musik keras, itu musik Kristen masih, bukan Kristen ya, Kristen. Karena apa? Karena video klipnya ada salibnya. Bisa ke situ ya? Iya, dari situ. Wah, apa ya musik Kristen baru kok nilai ya pasti gitu. Ada nggak yang sampai disuruh matiin, suruh keluar lah, jangan denger lagu kayak gitu lagi? Ya ada, cuman kan ya maksudnya nggak nyampe itulah, cuman ya paling diomelin doang lah. Diomelin doang. Nah, ini nyambung ini. Kalau ngedengerin musik metal atau rock, itu enaknya saat apa? Saat sore. Kalau menurut saya, enak banget tuh sore atau pagi ya. Tenang tadi. Tapi kalau sore, jadi senja yang sekarang lagi rame itu, kita udah ngalamin senja itu, cuman musiknya beda. Tapi kok sambil deadline dengerin musik rock, kayaknya pecah juga kepala. Karena sekarang udah kerja. Coba sambil ngitung pajak gitu kan, sambil ngitung pajak gitu dengerin lagu Sepultura kan yang ada datanya loncat-loncat kan. Tapi sore ya, biasanya dengerin. Sore. Sampai sekarang kalau WFH itu sore pasti. Pagi juga? Pagi kan rapat pagi tuh. Nungguin rapat udah. Dengerin masih. Dan itu masih rutin sampai hari ini gitu? Sampai sekarang. Oke. Kayak telinganya udah kolot ini. Telinga kolot ya, jadi. Maksudnya kan kalau kayak aku masih dengerin tadi kan yang sampai kesana-sana gitu. Kalau Mas Tigar udah bener-bener rock. Pokoknya band baru Indonesia itu yang masih yang cocok di telinga itu KPR. Kelompok Penerbang Roket. Susah. Ini. Di saya itu nggak masuk. Nggak masuk. Kalau Adi kira-kira sekarang lagi dengerin apa yang sering? Apa ya? Karena pandemi mungkin banyak-banyak merenung kali ya kalau. Jadi lumayan kayak dialog dini hari. Ya, buat jam-jam 2 pagi, jam-jam 3 pagi kan lagu-lagu orang bilang kontemplasi ya, bukan lagu senja lagi gitu kayak. Iya, benar. Sambil merenung besok bikin berita apa ya gitu. Kalau orang dulu jam 2 pagi Scorpion. Scorpion Jay. Betul. Iya ya bener ya. Sekarang ya anak-anak sekarang ya gitu kan mulai. Tapi jujur sih kalau senja gitu malah jarang dengerin lagu tadi karena pekerjaan kita biasanya sibuk di senja ya udah nggak punya waktu gitu. Tapi kalau ada waktu lalu minggu malam tuh waktu yang nggak tahu buatku yang in between antara weekend udah mau habis besok mau masuk kerja itu waktu yang bisa buat kontemplasi tuh enak tuh yang. Tapi kalau metal sih biasanya kalau perjalanan paling enak tuh. Kalau lagi Jakarta kan macet jalanannya kan kayak daripada misu-misu sama orang kan mending dengerin beat-beat kenceng itu enak gitu kayak kita melintir gasnya itu lebih kencang. Jadi dibanding melintir kepala orang kan mending melintir gas aja gitu. Jadi ya pasti ada penyesuaiannya selama pandemi gini kan ya Mas Jakarta. Tadi bilang mungkin yang dulunya sering didengerin karena waktu aktivitas normal gitu beda sekarang kita dengerinnya juga agak beda gitu kan. Bahkan sampai sekarang kan belakangan musim lagi nih Mas lagu-lagu daerah terutama Jawa Tengah itu kan Didi Kempot siapa lagi tuh yang Los Gandos gitu yang model-model Los Dol itu kan juga masuk kan artinya itu juga mungkin dari dulu lagu kayak gitu emang udah rame Mas di itu udah rame sih sebenarnya. Emang lagu rakyat ya sebenarnya. Cuman kalau di Jawa Timur kan dia terkenalnya kan sama koplo kan. Ya, koplo kan dari sana kan, maksudnya bahkan sampai sekarang itu orkes koplo yang katanya mahal itu memang dari sana. Jadi memang dari dulu. Jadi kalau misalnya rock koplo ya, kayaknya itu ya kontras banget ya. Enggak sih sebenarnya. Di Jawa Timur maksudnya rock koplo popnya ini yang tengah-tengah ini yang kita suka nonton di YouTube kan ada nih lagu koplo yang tengahnya dikasih lead gitar yang rock kan sebenarnya kan. Ya itu kan berarti bukan dua hal yang terpisah gitu ini makanya. Mungkin juga dia kadang kalau lagi weekend dia band rock, kalau Sabtu karena itu coy, karena yang bisa dapetin duit ya dangdut. Ya dari situ dia dapet duitnya kan. Tapi itu dari metal dia nggak jalanin idealismenya gitu. Nggak dapet duit kan? Ya kalau jadi banyak kan emang anak-anak band itu. Oh jadi tapi banyak dong berarti ya maksudnya emang kan pasti menyadari kan ketika kita nonton apa lah yang palapa itu pasti kan punya bagian solo gitar gitu kan yang solo gitar itu mungkin ngambil dari Scorpion atau ngambil part-partnya dari Zeppelin gitu kan. Orang dulu adalah lagu daerah itu di koplo pakai melodinya voodoo.
Buset. Salam untuk dia itu beneran ya. Ah. Sampai sekarang masih ada itu di YouTube. Ya kan berarti kan itu dua apa ya sebenarnya jadi warna Iya. kebudayaan. Kayak kalau di Jawa Tengah nggak kayak gitu. Jawa Tengah beda gitu ya. Mungkin apa Jawa Timur karena wilayah pesisir tadi masih Bisa jadi. ya sudah. Posisi. Musiknya kan musik iklim gitu kan sesuai gitu kan kalau karena misalnya kalau Jawa Barat dengan pasti kalau band-bandnya kan dengan yang gendangnya kaya gitu kan sama masuk di situ kan. Kalau Jawa Timur karena pesisir tadi masuk. Tapi Jawa Barat metal masih masuk coy. Kalau Jawa Barat sih Ya apa ya nggak pernah mati sih kalau metal namanya hardcore itu dari sana gitu maksudnya emang Jakarta ibaratnya campurannya tapi kalau kita mau beda metal paling gede ya dari Jawa Barat gitu kan yang ibaratnya gimana dulu kalau pernah dengar tragedi Burger Kill yang desek-desekan itu kan sampai akhirnya konser dilarang di Bandung gitu sampai akhirnya mesti ke Cimahi dulu ada Cimahi Bergetar kalau pernah dengar nah, itu event-event kayak gitu zaman aku kuliah di sana sempet tuh ada masanya konser dilarang di kota Bandung gitu jadi mesti geser dulu ke daerah-daerah pinggiran gitu dan tapi susah ngebendung namanya di Bandung itu namanya ngeliat orang pakai kaos metal itu ya di jalanan normal aja gitu sampai yang dari yang original sampai yang bootleg itu bukan hal yang apa ya masih bukan hal yang wah gitu loh orang tiba-tiba ada bapak-bapak gitu lagi nyiramin tanaman pakai kaos jasad gitu kan itu kayak udah hal yang biasa ya? Mungkin kalau di Jakarta nggak segitunya kan mungkin di Jakarta tuh sebagian orang lah yang ini tapi kalau di Bandung itu juga ya tadi mungkin dia emang rootsnya di sana udah kuat gitu kan. Di Bandung udah banyak gitu di musik indie pop itu. Oh. Nah, cuman saya agak bingung nih. Emang beda ya? Musik pop sama musik indie. Maksudnya apakah indie itu termasuk aliran musik atau dia jalurnya distribusi aja? Oke, mungkin pemahamanku pribadi nih Mas kalau indie itu sih sebenarnya bukan genre ya Mas ya. Indie itu kan lebih ke movement gitu. Tadi sama kayak ada metal satu jari gitu kan. Indie ini tuh bentuk movement dari si senimannya atau si musisinya ini dalam mempublikasikan karyanya, dalam menciptakan karyanya gitu bukan genre gitu. Tapi kan sekarang udah meluas jadi indie ini adalah genre gitu ya, kayak ini genrenya musik indie nih padahal sebenarnya dia mainin lagu pop. Ya pop aja. Atau dia mainin lagu jazz gitu. Tapi bahkan kalau aku pernah nonton atau nanya ke Payung Teduh sendiri gitu yang salah satu mewakili folk lah paling booming lah dia bisa gitu. Dia sendiri nggak mau ngedefine genrenya dia apa gitu. Dia bilang si Is ini dulu mantan vokalisnya bilang ya terserah mau ngasih label ini jazz, mau ini bilang folk, mau ini setengah jazz, mau setengah folk, mau bossa nova, mau apa terserah gitu dia. Yang penting dia berkarya dengan apa adanya ini yang semangat indinya ini kan sebenarnya kan nggak ngerti nggak mesti harus dilabeli dengan apa gitu kan itu jadi kayak sampai akhirnya kan melucut lagi udah indie folk senja lah itu udah pengkotakan lagi kan nah, tapi juga nggak salah juga mereka yang mau melabeli itu karena kayaknya itu strategi pemasaran kali. Iya, tapi bentuk apa ya Mas? Itu bentuk mereka melabeli itu juga ya nggak masalah itu interpretasi mereka kan berarti mereka cuman yang sering jadi masalah kan ketika mereka ngelabelin wah indie ini nih band-band pop ini yang di TV atau yang ini bukan ini band indie nih gitu atau sebenarnya ini band mainstream gitu tapi dibilangnya indie gitu karena cuma lagunya petik-petik gitar gitu kan padahal kan ininya di situ movementnya itu kan kalau ya harusnya itu sampai sekarang aja nih banyak gitu akhirnya setiap tempat kopi tuh hampir playlistnya sama gitu kalau ya kan nah itu makanya saya jarang ke tempat kopi karena nyambung nih bukannya karena kopi saset biasanya minumnya kapal api liang. Nah itu di situ sih Mas kalau ngeliat indie sendiri dan tadi kalau di Jakarta sendiri gitu kan yang itu lebih beragam lagi gitu kan kalau pernah denger IKJ Wave itu kan dari apa Upstairs, Good Night Electric, The Adams, White Shoes itu kan itu apa ya mereka beruntung mewakili generasi zaman itu lagi di TV lagi banyak raja, lagi banyak band-band yang mellow Melayu gitu mereka muncul nih si band-band pensi ya. Nah, bener istilahnya raja pensi zaman itu jadi kayak Jimmy itu kan dengan goyangannya itu bisa ngedobrak dan sampai hari ini beberapa diantaranya masih eksis gitu kayak di Adams tuh baru ngeluarin album baru terus Good Night Electric juga baru kan sama kayaknya ketambahan Vincent ketambahan Vincent nah itu memang mereka semangatnya indie gitu semangat bukan genrenya macam-macam tuh kan misalkan dari Good Night Electric sendiri misalkan sebenarnya elektronik post punk gitu lebih
si Upstairs juga lebih ke post punk gitu kan, dengan Adams yang lebih ke alternatif gitu. Nah itu kan itu genrenya tetap, tapi itu balik lagi mereka juga pasti nggak mau dilabelin ini band pop ya. Itu udah semangatnya yang dicari sebenarnya atau yang dilihat dari si movementnya ini gitu. Oke lah, intinya itu nggak ada yang salah sama selera ya. Iya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sama musik. Dan nggak kayaknya nggak ini juga nggak, kita nggak berhak nih menghakimi orang yang dengerin oh dia dengerinnya top chart 40 nih. Iya. Terus dia selera musiknya rendah, nggak juga. Atau dia dengerinnya Korea, atau dia dengerinnya band-band apa lagu-lagu Jepang yang anim-anim gitu, ya nggak masalah gitu. Itu kan tadi musik nggak bisa di-define kotak-kotak, nggak bisa. Oh lu kalau udah denger metal lu nggak boleh denger lagu-lagu Jepang gitu, atau lu denger Korea lu nggak boleh denger lagu indie, terserah gitu. Itu nggak ada tuh pengkotakan gitu, karena musik tadi sifatnya universal tadi kan. Sifatnya gitu, nggak ada yang ibaratnya harus kalau denger ini paketnya ini gitu kan. Nah tapi yang seringnya kan jadi sekarang tuh yang kalau kita tahu di aplikasi Spotify gitu kan udah dipilihin playlistnya. Jadi kayak udah di generate aja nih, udah dia sukanya lagu metal, gue kasih rekomendasi yang ini aja deh gitu kan. Akhirnya dia terkotak aja di situ kan, dengan padahal ya enggak kan, terserah mau tiba-tiba Mas Tegar 2 hari lagi suka Justin Bieber, ya nggak masalah gitu. Kalau lagi pas nih Justin Bieber suasana hatinya gitu kan, sama atau Selena Gomez tiba-tiba pakai. Intinya ini nih, kalau Pram kan bilang Pramudia Anantatur adil lah sedalam pikiran. Nah ini kita harus adil sejak dalam telinga. Asik. Oke, sampai ketemu di Voice of Karet selanjutnya.